Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzi Zin. Selain pada kita memberi tumpuan kepada sidang kemuncak ASEAN ke-43, tetapi untuk warga lokal atau warlok ini memanggilnya sebagai KTT, iaitu konferensi tingkat tinggi. Ya. Dan sudah tentu pada waktu ini kita nak melihat kepada beberapa perkara lain, iaitu yang terkait tentang ASEAN. Kerana menarik dan juga uniknya ASEAN pada ketika ini, kita melihat kepada walaupun dihambat di peringkat global, walaupun dihambat dengan cabaran ketidaktentuan ekonomi, tetapi di peringkat ASEAN pertumbuhan ekonominya cukup pantas, 4.5% lebih tinggi kalau dibandingkan dengan global. Kalau di peringkat FDI juga dicatatkan 17% di peringkat ASEAN tahun 2022. Kalau kita lihat daripada kelompok ataupun populasinya, ASEAN ini cukup hebat ataupun cukup besar. Ia adalah di tangga ketiga di peringkat global, tetapi populasi anak mudanya begitu ramai kerana dilaporkan 65% kelompok ataupun golongan berusia produktif berada di ASEAN. Jadi untuk waktu ini kita juga ingin melihat kepada bagaimana ASEAN ini boleh bergerak dengan lebih pantas, dan juga kita bercerita tentang epicentrum of growth. Bagaimana ia boleh dilihat sebagai satu pusat kepada pertumbuhan di peringkat global. Jadi untuk waktu ini berbesar hati, senang hati sekali untuk saya bersama dengan Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia. Terima kasih Bapak kerana sudi bersama kami di Isra Awani. Tapi untuk waktu ini, sebelum kita nak melihat perkara-perkara yang besar tentang ASEAN ini, sudah tentu apa yang dibicarakan oleh Bapak Jokowi tentang ASEAN ini adalah platform bukan untuk rivalitas antara satu sama lain, untuk menghancurkan apa yang baik, tapi perlu ada kesepaduan dan juga kesetiaan antara satu sama lain itu. Untuk waktu ini antara negara-negara anggota ASEAN, di mana kesepaduan dan juga kesetiaan, muafakat antara satu sama lain itu, Pak? Ya, kalau kita melihat ke belakang, tahun 1967 berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh satu keinginan kesepakatan atau komitmen untuk saling melindungi terhadap berbagai ancaman dari luar. Tapi dari sisi yang lain juga bagaimana mereka antar anggota negara ASEAN saling berkomitmen untuk menjaga kedaulatan. Itu. Nah, dua hal pokok inilah yang menjadi prinsip dasar kenapa ASEAN dibentuk, sehingga dalam perjalanan sampai dengan saat ini kesatuan tentang ASEAN ini tetap terjaga dengan baik. Tetapi dalam sebuah dinamika politik pasti ada hal-hal yang perbedaan pandangan itu hal yang wajar, ya, apalagi kita negara demokrasi, apalagi di Indonesia, perbedaan pendapat pandangan itu selalu muncul anytime. Nah, justru perbedaan pandangan itu menurut kita adalah sebuah warna demokrasi. Kita memaknai bahwa demokrasi kita sudah matang, ASEAN memiliki semangat untuk bersatu yang paling penting. Berikutnya punya semangat untuk bertumbuh bersama-sama. Ya, setelah itu semangat untuk membangun setelah bertumbuh, semangat untuk sama-sama besar. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa yang Anda katakan tadi, rivalitas di antara negara ASEAN itu mestinya tidak terjadi. Tetapi pandangan-pandangan politik yang berbeda, sedikit berbeda, itu sebuah warna demokrasi. Justru itu akan memberi semangat baru bagi kita untuk selalu melihat bahwa kita selalu bergerak untuk menuju kemajuan. Sambil kita berbicara Pak, kita mungkin nak jalan-jalan sedikit. Tapi daripada apa yang dikongsikan oleh Bapak sebentar tadi, kita melihat kepada ancaman dalaman dan juga ancaman luaran di ASEAN. Kalau dalaman itu kita melihat isu Myanmar itu seolah-olah seperti isu duri dalam daging dalam ASEAN itu sendiri. Malah di peringkat sidang kemuncak ASEAN ataupun di KTT ke-43 ini juga seolah-olah ada suara-suara menyatakan ASEAN tidak mampu lagi memberikan idea-idea baru untuk menyelesaikan isu Myanmar. Sebelum kita nak bercerita tentang ancaman luar, dalaman untuk ASEAN ini pun belum lagi selesai. Bagaimana suara ASEAN itu perlu tegas, dan apa yang boleh lagi dilakukan untuk ASEAN, khususnya kita bercerita tentang isu ASEAN seperti Myanmar ini. Ya, tetapi begini, memang kita di ASEAN sendiri itu memiliki prinsip prinsip yang tidak boleh mengintervensi.
Dan yang kedua, keputusan-keputusannya itu bersifat konsensus. Itu poin ya. Untuk itu, bagaimana sikap ASEAN terhadap apa yang terjadi di Myanmar, maka sebenarnya ada 2 langkah yang cukup signifikan. Yang pertama, satu itu ya, tidak memberikan akses politik pada pertemuan-pertemuan di forum ASEAN kepada Myanmar. Gitu. Nah, hari ini kan tidak hadir. Yang kedua, atas keketuaan itu bisa ditunda. Seharusnya 2026 mungkin akan dijatuhkan kepada Myanmar, tapi diarahkan kepada Filipina. Yang lebih penting lagi adalah bahwa sampai dengan saat ini para leader di ASEAN melihat hasil dari evaluasi perkembangan di Myanmar belum menunjukkan hal yang signifikan ke arah yang positif. Sehingga terhadap 2 hal itu masih bisa dilakukan. Tetapi kalau seandainya nanti dalam perkembangannya ada perkembangan yang positif atas apa yang terjadi di Myanmar, maka 2 hal itu akan ditinjau kembali. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau lihat pada pengalaman dan juga latar belakang Pak Muldoko itu sendiri, pengalaman begitu luas dalam bidang security ataupun bahagian keselamatan. Mungkin pada waktu ini kita masih lagi bercerita tentang Myanmar. Kita nak melihat kepada epicenter of growth. Kita bercakap tentang bukan saja ini adalah pusat untuk serantau, tetapi kita bercerita tentang beyond ASEAN itu apa lagi peluang-peluang yang kita boleh. Adakah perkara ataupun isu Myanmar ini mengikat kaki-kaki di negara-negara ASEAN untuk kita bergerak lebih pantas melangkaui beyond ASEAN ini? Dan sebelum ini telah bicarakan tentang tadi pun langkah-langkah signifikan seperti 5PC itu tidak seperti yang membanggakan. Jadi apa lagi yang boleh dilakukan bila kita ASEAN nak menyelesaikan isu di Myanmar ini? Ya, isu Myanmar lebih kepada isu politik. Dan ini isu domestik yang sangat kompleks, very kompleks. Untuk itu maka yang pertama yang tetap diinginkan adalah adanya sebuah kesatuan di luar Myanmar ini dari seluruh anggota ASEAN kan. Ini harus selalu punya kesepakatan yang sama. Bagaimana melihat situasi yang terjadi di Myanmar, sehingga keputusan para leader di ASEAN ini itu selalu bisa bersepakat. Tetapi kalau di luar yang Myanmar ini tidak bersepakat, maka juga itu akan menghambat penyelesaian di Myanmar itu sendiri. Itu poin yang pertama menurut saya ya. Terus yang kedua, memang ini persoalan domestik yang semaksimal mungkin sesuai dengan kesepakatan dalam prinsip itu tidak bisa diintervensi. Tetapi kita juga harus selalu mencari celah. Para leader di ASEAN ini harus selalu mencari celah. Bagaimana sebenarnya situasi dalam negeri Myanmar ini bisa diselesaikan. Tentu pandangan dari Indonesia seperti ini, pandangan dari Malaysia seperti ini, pandangan dari Singapura seperti ini, dan seterusnya. Nah, inilah pandangan-pandangan positif yang mungkin bersifat baru. Ini yang perlu nanti diindos kepada pimpinan di Myanmar. Nah, itu saya pikir seperti itu. Satu lagi saya fikir perkara yang ataupun isu yang terkait tentang ASEAN inilah berkaitan dengan kedamaian di Laut Cina Selatan. Mungkin pada waktu ini malah di persidangan pada kali ini dibangkitkan seperti isu berkaitan dengan Peta Standard Cina edisi 2023. Untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan baik daripada Presiden Jokowi dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan trust, kepercayaan itu penting untuk melihat kepada kedamaian di rantau ataupun di maritim di Laut Cina Selatan ini. Mungkin boleh dikongsikan tentang kepercayaan itu perlu menjadi value juga untuk kita melihat pada kedamaian antara rantau ASEAN dan juga China secara khusus. Saya pikir itu value yang nomor paling atas. Trust itu dalam sebuah hubungan adalah value yang tertinggi. Untuk itulah dalam sebuah relasi itu kita mengenal namanya CBM, Confidence Building Measure. Karena dari situlah kita bisa melihat sebenarnya komitmen sebuah negara atas apa yang menjadi kesepakatan itu diikutin atau tidak.
untuk itu juga maka code of conduct yang diinginkan oleh masyarakat ASEAN ini semestinya segera ditekankan untuk diwujudkan. Karena code of conduct ini sungguh menjadi rambu-rambu ya, rambu-rambu. It's mean what's rambu-rambu ya? Menjadi panduan, menjadi kompas, menjadi direction agar diikuti oleh sebuah negara untuk menjaga dan memelihara. Satu, memelihara dan menjaga emosi negara lain. Yang kedua, memelihara dan menjaga perasaan. Yang ketiga adalah ada semangat bersama bahwa kita harus menegakkan code of conduct itu sehingga situasi itu tetap terjaga dengan baik. Gitu. Bapak, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini kita nak melihat kepada tema ataupun melihat kepada growth, epicenter of growth ataupun pemusatan kepada pertumbuhan ini. Bisakah ASEAN mampu merealisasikan cita-citanya untuk melihat kepada pemusatan pertumbuhan di peringkat global ataupun hanya dilihat sebagai basa-basi saja? Mungkin selepas ini kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali bersama saya Fauzi Zain dan pada waktu ini kita masih lagi bersama dengan Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Pak Muldoko, kita dah bicara banyak di segmen yang pertama tadi. Kita melihat kepada isu Myanmar, isu maritim di Laut Cina Selatan. Mungkin pada waktu ini saya rasa saya dah jual tadi soalan sebelum kita berehat. Bisakah ASEAN ini boleh mencapai cita-citanya melihat kepada epicenter of growth ataupun hanya sekadar basa-basi saja? Ya, ada dua hal yang menjadi social capital setidaknya. Ya. Satu, populasi ASEAN itu sungguh luar biasa. Ya. Yang kedua, trust, bahwa kepercayaan dunia terhadap ASEAN bertumbuh dengan baik. Dua hal ini menjadi modal sosial dalam rangka menuju pusat pertumbuhan. Populasi kita harus menjadi sebuah catatan. Jangan hanya kita menjadi market bagi dunia luar, tetapi kita harus mendominasi negara-negara di ASEAN ini memanfaatkan populasi yang ada di kawasan ini untuk marketnya sendiri. Jangan banyak diambil oleh orang luar. Yang kedua, kita masing-masing negara sekarang sudah bergerak menuju kepada transisi ekonomi. Indonesia sudah bergerak menuju transisi ekonomi, ya, menuju green economy, menuju digital economy. Nah, ini sebuah model baru yang memang dunia sedang menuju ke sana. 1 bulan yang lalu saya menerima World Bank kawasan country ya, Indonesia ya. Dia mengatakan bahwa dunia saat ini menuju ke sana, green economy. Terhadap negara-negara yang menuju atau kebijakan ekonomi menuju ke green economy, maka ini selaras dengan pertumbuhan. Tetapi bagi negara-negara yang tidak segera mengarah ke sana, justru nanti akan menghadapi ancaman atau tantangan dari Uni Eropa. Nah, dia mengatakan bahwa Indonesia inline dengan itu. Ya, kebijakan menuju ke sana dan terlihat dari sebuah pertumbuhannya telah membuktikan itu. Nah, saya pikir ini bagian dari apa yang terjadi di Indonesia adalah bagian dari apa yang terjadi di rekan-rekan di kawasan ASEAN. Malaysia menuju ke sana, Singapura menuju ke sana, dan negara-negara yang lain, Vietnam menuju ke sana dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap trust yang ada di ASEAN, stabilitas kawasan ASEAN ini menjadi trust, ya, menjadi semakin memberikan kepercayaan kepada dunia luar, kepada global. Untuk itu, sebuah kawasan yang stabil maka akan menghadirkan investasi.
tidak mungkin kawasan itu tidak stabil mendatangkan investasi. Pasti tidak. Hanya terhadap negara-negara yang stabil, kawasan yang stabil, investasi akan datang. Karena itu berkaitan dengan risk. Waktu itu, dengan dua hal ini kita punya keyakinan, ya, pertumbuhan atau menentukan bahwa ASEAN sebagai pusat pertumbuhan itu tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Sepanjang satu, kita harus tetap menjaga stability. Yang kedua, kita harus kompak di antara negara ASEAN. Yang ketiga, kita punya semangat baru. Sekali lagi, kita punya semangat baru, ya, untuk menghadapi tantangan, ancaman dari luar bersama-sama. Itu 3 poin itu menurut saya, pesan saya. Pak menyatakan kita ada optimisnya untuk melihat kepada ASEAN ini boleh jadi pusat pertumbuhan. Tapi tumbuh bukan sekadar tumbuh, kita melihat pasti. Tumbuh itu lebih mampan ataupun lestari sifatnya. Tadi kalau kita melihat kepada sidang kemuncak ataupun sidang yang dilakukan dengan rakan-rakan dialog, ada seperti Korea Selatan, Jepun dan bagaimana, kita melihat kepada partnership of future. Kita bercerita tentang transisi tenaga energy transition juga, kita bercerita green economy. Tapi akhirnya bagaimana ASEAN itu boleh menjuarai pertumbuhan mampan itu ataupun melihat pada sustainability development itu sendiri, Pak? Ya, berbicara dengan Korea, berbicara tentang green. Ya. Dunia sekarang menuju ke ESG, environment, social, and governance. Dan di dalamnya adalah bagaimana mengelola semua mengarah kepada digitalisasi. Saya pikir kita semuanya menyambut itu, ya, menyambut itu sungguh luar biasa. Ya. Teman-teman di kawasan ASEAN menyambut itu dengan luar biasa. Itu sehingga kita punya keyakinan, ya, kita tidak akan ketinggalan. Kita tidak akan ketinggalan sepanjang perubahan dunia yang begitu cepat perubahannya, ya, yang kompleksitinya juga selalu saya katakan luar biasa. Berikutnya sering surprise, kita sering dikejutkan dengan berbagai perubahan itu sendiri. Saya yakin, ya, kalau itu menjadi kesadaran bersama, kita tidak akan menjadi negara yang tertinggal. Itu. Seperkara lain mungkin saya nak tambah berkaitan dengan saya fikir selain kita melihat kepada pertumbuhan ekonomi, kita bercerita tentang transisi energi dan juga yang lain-lain. Satu perkara yang cukup penting di peringkat ASEAN ini, kita membicarakan tentang food security, security makanannya. Apalagi ataupun apa muafakat ataupun persetujuan yang telah pun dicapai di peringkat ASEAN ini berkaitan dengan security makanan, dan apa lagi yang boleh kita lakukan kerana kita dah melalui satu krisis kesihatan yang cukup hebat, macam ada impaknya di peringkat global, pandemik COVID-19. Kita tidak tahu apa lagi krisis-krisis dan akan datang selepas ini. Jadi apa strategi yang perlu dilakukan oleh rakan-rakan di negara ASEAN ini untuk pastikan tiada lagi masalah food security atau security makanan pada masa akan datang? Saya ingin mengatakan begini, ada 3 alasan kenapa harga pangan naik. Ya. 1, karena kegagalan panen. Kegagalan panen karena El Nino, karena La Nina, karena banjir atau karena kekeringan, atau karena hama. Yang kedua, harga pangan dunia naik karena terjadi konversi energi, atau karena harga energi meningkat sehingga terjadi konversi dari makanan dikonversi menjadi energi. Yang ketiga, karena kebijakan domestik sebuah negara. Tiga-tiganya sudah mulai terjadi. Kekeringan, hati-hati, El Nino. Kekeringan sudah terjadi di mana-mana. Yang kedua, energi naik. Ini terjadi konversi. Jagung bisa menjadi energi, ya. Tebu atau gula bisa menjadi energi. Berikutnya, kebijakan domestik sebuah negara. Ini juga sudah mulai terjadi. Ya, India sudah mulai membatasi ekspor. Vietnam juga demikian. Nah, apa yang ingin saya katakan adalah 3 hal ini sudah ada di tengah-tengah kita, maka kita perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati. Kita harus mencari peluang. Kita di kawasan ASEAN ini adalah kawasan yang relatif daerah tropis yang cukup baik untuk bertanam. Ya. Kita bisa bertanam beras dengan mudah, kita bisa bertanam corn, jagung dengan mudah, gula dengan mudah.
Maka yang perlu menjadi kesepakatan kita adalah adanya kesamaan, karena ada kesamaan saling membantu, ya. Karena apa? Karena Vietnam sudah membatasi, Thailand sudah membatasi untuk kebutuhan domestiknya. Nah, kalau ini nanti berlangsung terus-menerus, ya, kondisi ini berlangsung, maka bisa-bisa sebuah negara memiliki uang, ya, tetapi tidak bisa membeli barang. Nah itu bisa-bisa kita memiliki uang, tetapi tidak bisa membeli barang. Ini yang perlu dipikirkan lebih baik, lebih awal oleh khususnya pada pimpinan negara ASEAN agar apa? Agar ketersediaan pangan ini betul-betul bisa menjadi jaminan terus-menerus bagi kebutuhan masyarakat kita masing-masing. Bapak, kalau saya nak sentuh pada poin yang pertama Bapak tadi berkaitan dengan kekeringan ataupun boleh disebut sebagai cuaca ataupun bencana yang berlaku. Di awal di segmen pertama tadi saya ada bertanya kepada Bapak, adakah kita di peringkat ASEAN ini terlalu memikirkan ataupun terlalu memberi fokus kepada isu-isu seperti Myanmar, isu di Laut Cina Selatan, tapi banyak sebenarnya hal-hal yang di depan mata yang perlu diselesaikan dan perlu difikirkan, seperti kita bercakap tentang climate change. Jadi adakah fokus itu bukan kata perkara isu Myanmar dengan Laut Cina Selatan itu tidak penting, tetapi banyak lagi perkara-perkara seperti climate economy juga perlu dititik beratkan di peringkat ASEAN ini. Ya, kita saya pikir jangan terjebak dalam isu itu. Kita negara-negara ASEAN itu memikirkan populasi yang cukup besar. Jangan terjebak dengan urusan domestik Myanmar. Jangan terjebak dengan apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Karena itu situasi yang terjadi di Laut Cina Selatan itu adalah sebuah situasi yang lebih permanen, panjang. Itu. Maka persoalan kesejahteraan tidak boleh ditunda hanya karena situasi yang terjadi di Laut Cina Selatan ataupun di Myanmar. Atau kita abai dengan apa yang harus dilakukan oleh negara-negara itu. Jadi menurut saya kita berusaha semaksimal mungkin untuk ikut menyelesaikan persoalan Myanmar dan juga memikirkan bagaimana membangun stabilitas di kawasan. Tapi pada sisi yang lain kita juga harus fokus memikirkan masyarakat kita, karena masyarakat kita perlu disejahterakan dan juga dijaga keamanannya. Nah, untuk itu sekali lagi tidak boleh terjebak fokus ke sana, tetapi pembangunan di sektor kesejahteraan dan keamanan itu juga di negara masing-masing perlu dipikirkan dengan baik. Okey, Tok, kita ada Pak, kita ada lebih kurang beberapa minit lagi dan beberapa minit akhir sebelum kita nak menamatkan diskusi ini. Mungkin saya nak tanyakan tentang alang-alang Pak ada berada di sini, sudah tentu ia berkaitan dengan isu antara Malaysia dan juga Indonesia. Kita seringkali kita sebagai keluarga kita bercerita tentang serumpun, tetapi ada perkara-perkara kadang-kadang kita berselisih faham, perkara-perkara yang remeh juga kadang-kadang ia menjadi isu yang cukup besar. Mungkin pada waktu ini, malah kalau saya nak kaitkan dengan apa yang dibangkitkan ataupun apa yang telah diputuskan di sidang kemuncak ASEAN ini berkaitan dengan masyarakat ekonomi Kalimantan (DEC) yang akan merangsangkan pembangunan ekonomi hijau di ibu kota Nusantara. Daripada Jakarta nanti akan berpindah ke Kalimantan kan. Jadi bagaimana melihat kepada hubungan yang lebih baik pada masa-masa akan datang ini untuk Kuala Lumpur dan juga antara Malaysia dan juga Indonesia selepas ini? Ya, secara hubungan militer to militer ya, kita itu sangat baik ya. Saya mantan Panglima di Kalimantan, saya Panglima TNI. Saya dari hati saya yang paling dalam bahwa selama ini tidak ada hal-hal yang serius, ya. Tidak ada hal yang serius. Persoalan-persoalan perbatasan kalau terjadi situasi, saya diskusi dengan Panglima Malaysia, dengan mudah bisa kita selesaikan. Jadi menurut saya dari sisi militer atau militer hal yang cukup baik-baik saja. Kalau terjadi situasi yang muncul di perbatasan, itu adalah persoalan-persoalan yang kita sikapi dengan hati yang sejuk saja.
gitu. Karena semua persoalan sebenarnya bisa dituntaskan dengan komunikasi yang baik. Terus yang kedua, mungkin ada people to people, ya. Ada persoalan. Saya pikir memang kita memiliki budaya yang sedikit berbeda, itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Nah, untuk itu hubungan people to people, waktu saya jadi panglima, kita juga galakkan bagaimana masyarakat Kalimantan itu lebih sering berkunjung ke sana, dan masyarakat dari Malaysia juga sering berkunjung ke Kalimantan. Nah, hal ini penting karena apa? Karena kita saling memahami, ya. Konteks budayanya seperti ini, konteks sosialnya seperti ini, dan seterusnya. Berikutnya hubungan negara ke negara. Saya pikir selama ini menurut saya sih nggak ada yang serius lah, dalam arti tidak memiliki persoalan yang serius. Hanya kadang-kadang kita ada emosi-emosi yang muncul dari publik, ya. Contoh atas pengakuan ini itu budaya ini dan seterusnya. Itu menurut saya cara mensikapinya menurut saya jangan berlebihan. Tidak perlu berlebihan karena banyak masyarakat kita yang di Malaysia, sehingga mereka juga mungkin bertumbuh budaya-budaya yang dibawa dari Indonesia, bertumbuh di sana dan seterusnya. Jadi menurut saya memang yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana kita saling memahami, ya, saling bisa membangun emosi yang bertumbuh lah, ya, saling bertumbuh, karena situasi dinamika itu pasti terus berkembang. Begitu. Jadi menurut saya jangan berlebihan mensikapi situasi. Pak, sedikit mungkin dalam semenit yang terakhir ini melihat kepada potensi kepada mewujudkan masyarakat ekonomi Kalimantan itu, kerana di Malaysia itu kami ada rakan-rakan di Sabah Sarawak juga berdekatan atau bersempadan dengan Kalimantan itu di Borneo itu sendiri. Mungkin sedikit apa potensi yang akan dilihat daripada Indonesia sendiri boleh melimpahkan di peringkat ASEAN ini? Ya, saya pikir IKN akan menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia. Ya. Kita melihat negara-negara lain yang memindahkan ibu kotanya kepada ke daerah yang lain, itu menjadi pusat pertumbuhan. Dan kita yakin bahwa IKN yang di Kalimantan itu menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia dan kawasan. Ya. Tentu ini bagi Malaysia yang letaknya juga